Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran pada kali ini kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu yuk. Di tempat duduk siap gerak, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah sehat semua, tetap semangat. Yes. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai perkembangbiakan hewan. Tujuan pembelajaran kita pada kali ini yaitu yang pertama, siswa diharapkan mampu mengidentifikasi cara perkembangbiakan ovipar, vivipar, dan ovovivipar serta manfaat dengan benar. Yang kedua, siswa diharapkan mampu menyampaikan cara perkembangbiakan ovipar, vivipar, dan ovovivipar melalui peta pikiran dengan benar. Yang ketiga, siswa diharapkan mampu mengembangkannya dengan menggunakan kalimat sendiri secara rinci. Setiap hewan itu memiliki kemampuan berkembang biak. Dengan cara berkembang biak, hewan tersebut dapat melestarikan jenisnya. Ada yang sudah tahu bagaimana cara perkembangbiakan hewan itu gimana? Nah, jadi berkembangbiakannya hewan itu ada 3 cara, yaitu dengan cara ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Yang pertama, ovipar. Ovipar merupakan salah satu cara perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur yang pada umumnya mempunyai ciri-ciri telurnya dierami sampai menetas. Nah, manfaat dari perkembangbiakan ovipar bagi hewan ovipar. Yang pertama, cangkangnya akan melindungi embrio dari lingkungan sekitar, misalnya dari cuaca dingin atau cuaca panas. Yang kedua, telur hewan tersebut mengandung amnion sebagai sumber protein dan air bagi embrio. Contoh hewan ovipar seperti ikan, kura-kura, buaya, dan ayam. Selanjutnya, vivipar. Vivipar merupakan reproduksi pada hewan yang mengakibatkan telur berkembang di dalam tubuh hewan betina dan perkembangbiakan janinnya mendapat makanan dari induknya. Vivipar ini sering disebut dengan sebagai hewan yang melahirkan anaknya dan tidak bertelur. Ciri-cirinya memiliki daun telinga. Manfaat perkembangbiakan vivipar. Yang pertama, embrio secara otomatis berkembang di dalam tubuh induknya sehingga dapat dibawa kemanapun dan lebih aman. Yang kedua, embrio di dalam rahim induknya sehingga pasokan makanan dapat terjamin oleh induknya. Contohnya seperti sapi, gajah, dan kucing. Yang terakhir, ovovivipar. Ovovivipar merupakan salah satu cara perkembangbiakan telur di dalam tubuh induknya. Tetapi cadangan makanan yang diperoleh embrio berasal dari dalam telur tersebut, bukan dari tubuh induknya. Lalu manfaat dari perkembangbiakan ovovivipar ini, yang pertama, induk tidak perlu membagi makanan dengan embrio karena embrio memperoleh makanan dari kuning telur. Yang kedua, aman dari gangguan predator karena telur disimpan di dalam tubuh induk dan menetaskannya juga di saluran ovidu. Contoh hewan yang berkembang biak secara ovovivipar ini seperti ular dan ikan hiu. Supaya lebih semangat lagi, kita menyanyi lagu perkembangbiakan hewan secara bersama-sama yuk. 1, 2, 3. Ada berbagai macam perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur di sebuah
vivipar. Yang kedua vivipar, ketiga ovovivipar. Ayo ingat, jangan sampai lupa. Sudah lebih semangat lagi kan anak-anak? Kali ini Ibu mempunyai 2 pertanyaan, silahkan dijawab langsung di buku tugasnya ya. Soal yang pertama, mengapa kucing merupakan hewan yang berkembang biak secara vivipar? Yang kedua, hewan yang berkembang biaknya dengan cara bertelur disebut dengan berkembang biak secara. Nah, itu tadi pertanyaannya, silahkan dijawab ya anak-anak. Dari sini semua sudah paham kan mengenai materi perkembangbiakan hewan, manfaat serta contohnya? Nah, jadi perkembangbiakan hewan tadi melalui berapa cara anak-anak? Iya, melalui 3 cara, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Nah, untuk yang ovipar tadi, yang cara perkembangbiakannya bagaimana anak-anak? Iya, dengan cara bertelur. Lalu untuk contoh hewan yang berkembang biak melalui cara ovipar, hewan apa saja? Iya, benar sekali, yaitu hewan kura-kura, buaya, ikan, dan ayam. Selanjutnya, kalau vivipar tadi ciri-cirinya bagaimana? Ayo. Ya, hewan yang memiliki daun telinga. Jadi, hewan yang memiliki daun telinga, cara perkembangbiakannya dengan cara vivipar. Nah, untuk contohnya tadi hewan apa saja? Iya, ada sapi, gajah, dan kucing. Yang terakhir ada ovovivipar. Bagaimana cara perkembangbiakan ovovivipar tadi anak-anak? Iya, dengan cara perkembangbiakan telur di dalam tubuh induknya. Tetapi cadangan makanan yang diperoleh embrio berasal dari dalam telur, bukan dari tubuh induknya. Lalu untuk contoh hewan yang berkembang biak dengan cara ovovivipar ini seperti apa saja? Ya, ular dan ikan hiu. Nah, untuk tugasnya di rumah silahkan dikerjakan buku tematik halaman 61 di buku tugas kalian ya anak-anak. Sebelum Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dulu ya. Di tempat duduk siap gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat ya anak-anak. Apabila dalam pembelajaran hari ini Ibu ada salah kata, mohon dimaafkan. Sampai jumpa kembali. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.